Shalom. Sekali lagi sampai melambaikan tangan di atas. Shalom. Selagi mana suaranya shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya semua di tempat ini kita datang dengan penuh sukacita membawa diri, jiwa, tubuh ke dalam rumah Tuhan, ke bengkelnya Tuhan. Kita percaya segala pergumulan, segala keluh kesah, bahkan segala doa kita datang ke tempat ini merendahkan hati, merendahkan diri untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau bersuka di dalam Tuhan karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Sebab itu kita akan bersuka, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari kita katakan lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di mana? Dalam Tuhan. Lagi katakan bersuka. Di dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sambil tepuk tangan memuji namanya. Dengan sukacita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dengan iman katakan, oh, bersuka. Di
Haleluya, salam Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengambil firman Tuhan dari Mazmur 107 mulai 1 sampai 8. Mazmur 107 ayat 1 sampai 8. Saya minta kepada kita supaya kita bergantian untuk membacakan firman ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biar ayat 8 kita sama-sama, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Sementara kita akan menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan, biar kita merasakan kedamaian. Saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, yang kami nampak hanya keagungan-Mu ya Bapa, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami rindu masuk ke hadirat-Mu yang kudus, dengan membawa korban pujian kami Tuhan, korban hati kami ya Bapa. Bila kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa Yesus. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terimalah ya Tuhan, bersama kata masuk hadirat-Mu Tuhan
masuk hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan ya Bapa. Dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Panggil nama Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ini setiap keinginan kami dalam hidupku hanya untuk panggil namanya Yesus, Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya menyembah-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu, hati kami haus menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, masuk ke dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan ketenangan yang baru. Kami mendapatkan kemenangan yang baru. Haleluya, haleluya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dari lubuk hati terdalam dan lembut katakan, Yesus, ku Mari jemaat lagi katakan lebih dalam lagi, Yesus, ku sekali lagi dari lubuk hati terdalam katakan, Yesus. Haleluya Yesus. Keinginan dalam hidupku
memberikan kami ketenangan yang baru. Hadirat-Mu yang memberikan kami satu pengharapan yang luar biasa ya Tuhan. Dan kami percaya kami telah dijamah oleh kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita yakini dan kita percaya. Dia jamah setiap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua tak berubah dan aku tak disusjamah dan jadi baru. Katakan dia jamah, dia jamah setiap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tak Yesus jamah. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Katakan dia jamah, dia jamah setiap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tak Yesus jamah dia jamah, dia jamah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengangkat tangan kita. Kita percaya Yesus akan menjamah hidup. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang putus pengharapan Tuhan telah memberi pengharapan yang baru, dan kita akan mendapat kemenangan demi kemenangan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku tak Yesus jamah menjadi baru. He touched me, oh, He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that holds my soul. Oh, something happened, and now I know Jesus loves me and made me. He touched me, He touched me, He touched me. Jawab setiap kami ya Bapa. He touched me, oh, and oh, the joy that holds my soul. Oh, something happened, and now I know Jesus loves me and made me whole. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengangkat tangan kita percaya Tuhan akan menjamah Tuhan. Jikalau
pagi ini Engkau datang dengan segala pergumulanmu, segala kesusahanmu. Mari kita mengangkat tangan. Kau yang merasa sakit, taruhkan tanganmu di tubuh yang sakit dan imani, aku sembuh, aku telah dijamah Tuhan. Haleluya. Dan katakan dengan iman, haleluya. Ya Bapa, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Say again, one more. He touched me, He touched me. Ini yang kami yakini. Oh, He touched me. And all the joy fills my soul. Oh, something heaven and I know Jesus loves me and man. Oh, Dia jamah, Dia jamah, haleluya. Oh, ya, dan beri damai di hati. Kami yakini dengan iman kami, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah dan jadi. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah dan jadi. Sekali lagi dengan iman dan yakini, semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah, termulialah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau telah menjamah setiap hati, setiap pribadi. Yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang putus pengharapan Tuhan telah memberi pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Masih ada sukacita, amin. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Salam lu kanan kiri muka belakang. Minimal 4 orang, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Kita percaya dan yakin Tuhan selalu ada bersama kita, amin. Haleluya. Mungkin akhir-akhir ini dunia semakin jahat, dunia semakin susah, banyak problema, pergumulan, banyaklah Bapak Ibu. Ekonomi, keluarga, ya mungkin percintaan pun mungkin ada juga problemanya. Tidak usah pusing-pusing, mulai saat ini kita mau berkata, stop berpikir aneh-aneh. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, jangan lalu banyak pikiran, nanti bikin hati susah.
Sing boleh stres, frustasi dan depresi, semua itu sing ada gunanya. Pikir kala berkarya mulai sama-sama. Stop berpikir aneh-aneh, daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Kuatkanlah dan teguhkan hati, beta sing boleh khawatir. Jangan kecut dan jangan tawar hati, Tuhan selalu menyertai. Pikirkanlah perkaramu dengan iman. Stop berpikir aneh-aneh, daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Ini pesan Tuhan dan yang Tuhan ingatkan kepada kita. Sama-sama katakan, hey, jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting. Sekali lagi dengan iman, jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Hey ya, la 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 la, penting sekali. Sekali lagi, hey ya, la 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 la, penting sekali. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan bangkit menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Ayo GB Immanuel, bertepuk tangan memuji Tuhan sukacita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Ya, bukan mati, nyatakan bukan mati. Jangan lupa sampai setiap lutut sekali dan mengaku Yesus Kristus dialah
umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya menggenapi sekarang. Berdiri bangkitlah, mari GB Immanuel, siapa lomba buat Tuhan. Dan bangkit, nyatakan haleluya. Bukan bangkit, nyatakan ya, sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah segala raja. Yo, semua saya rindu sambil tepuk tangan di atas. Katakan, mana tepuk tangannya dulu, tepuk tangan di atas. Dengan iman katakan, bukan. Nyatakan, bukan. Nyatakan sampai semua lidah Yesus Kristus dia. GB Immanuel Sunggal, siapa lompat buat Tuhan. Ya, dan bangkit, nyatakan. Dan bangkit, nyatakan dengan iman sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku siapa Raja segala raja. Dialah, dialah Yesus, dialah Yesus, dialah Raja, dialah Raja. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita mau stop berpikir aneh-aneh dan kita berjanji sama Tuhan, kita akan bangkit dari segala keterburukan dan segala beban yang menimpa hidup, mengimpit hidup. Dan kami percaya pada siang hari ini kami mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Sebab kasih-Mu yang telah melayakkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau belajar terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dan kami mau mengatakan lagi, amin.
berdiri Bapak Ibu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara terkasih. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Oh ya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah katakan firman-Mu. Haleluya. Salam. Salam. Iya, kita langsung buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kita bergantian membaca. Saya mulai ayat ganjil dan saudara ayat genap. Ayat 18 kita bersama-sama. Saya baca ayat ganjil dan saudara baca genap. Ayat 18 kita bersama-sama. Penembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka,
orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menemukan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga bersama-sama. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena meniadakan hari Sabat, tetapi ia juga mengatakan bahwa akulah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tema firman hari ini, kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Sementara yang mengaku anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, bertanya, mananya kuasa Tuhan? Mananya mujizat Tuhan? Pergumulanku sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan yang lumpuh ini 38 tahun. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap selama-lamanya. Karena dialah Tuhan yang sempurna. Ya. Coba dibaca Pak. Ibrani 13 ayat 8. Ini Yesus tidak pernah berubah kuasanya. Kitab Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita baca tadi Injil Yohanes pasal 5 ayat ke-18 sekali lagi Pak. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Membunuh Yesus terus? Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, Iya. tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Iya. Yesus menyatakan Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi jangan dipisahkan. Allah Tritunggal. Tidak bisa dipisahkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia adalah satu. Itulah Tuhan yang kita sembah. Saudara, ini firman ini mungkin sudah hafal titik komanya. Tapi percayakah bahwa kuasa Allah tidak berubah? Permasalahan di Yohanes pasal 5. Dikatakan di sana ada kolam. Bethesda itu kolam. Di kolam itu dikala malaikat Tuhan turun,
ada goncangan. Ya. Siapa waktu goncangan terjadi di kolam itu, siapa yang terdahulu masuk, dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Ada seorang lumpuh 30 tahun, tidak menerima kesembuhan. Ya. Tidak terjadi apa-apa, walaupun dia ada di sekitar kolam Bethesda. Kadang-kadang kita ini sudah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi tidak mengalami apa-apa. Ya. Sama seperti yang lumpuh 30 tahun tidak mengalami apa-apa. Sudah berapa tahun ibu bapak saudara tidak mengalami apa-apa dalam ikut Tuhan ini. Biasa-biasa. Kalau dunia luar susah, anak Tuhan juga susah. Kalau dunia luar khawatir, anak Tuhan juga khawatir. Kalau dunia luar cemas, anak Tuhan juga cemas. Apa bedanya? Sama dengan yang lumpuh 38 tahun. Kalau dunia luar, yang maksud saya yang tidak percaya kepada Yesus, berdoa juga, tapi enggak dirasakan jawaban doa. Kalau ada jawaban doa, maka hati kita berubah. Katakan amin. Kalau ada jawaban doa, hati kita berubah, karakter kita berubah, semua berubah. Kecuali fisik kita enggak berubah. Enggak berubah. Yang hitam berubah jadi putih. Enggak ada Alkitab menuliskan itu. Yang putih berubah jadi hitam. Fisik enggak berubah. Tapi karakter, pikiran, hati, perasaan, semua harus berubah. Itulah yang mengalami Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Selama-lamanya kuasa, selama kita hidup, kuasa Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Sudah berapa tahun saudara bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Bukan saya tanya, berapa tahun sudah beragama Kristen? Saya sejak lahir sudah agama Kristen. 5 bulan saya dibaptis. Saya belum bisa ngomong itu, belum bisa mengerti, udah dibaptis saya itu. Itu baptisan pengikut agama. Tapi pengikut Yesus dibaptis setelah bertobat. Ya. Umur 6 bulan saya nggak tahu apa-apa. Ngomong aja nggak bisa kok. Boro-boro bertobat. Saudara. Jadi kalau ada orang sudah merasa puas dibaptis seorang anak, urusannya kita nggak perlu menghakimi. Haleluya. Biarlah firman menghakimi. Makanya tugas kita bukan menghakimi orang. Kalau orang terikat ada istiadat, nggak usah kehakimi, kita doakan aja. Karena nggak ada perintah Tuhan, hakimilah setiap orang. Nggak ada tugas anak Tuhan, hamba Tuhan menghakimi. Firman itu yang menghakimi. Nanti Yesus menjadi hakim. Saudara, kalau kita sudah menghakimi, berarti Yesus tidak menyertai kita. Saudara, Yesus tidak menyertai, walaupun berkata, Yesus menyertaiku hari ke hari, waktu ke waktu, sampai kepada hari zaman. Itu hanya omongan, hanya ucapan, tapi dia nggak merasakan penyertaan Tuhan. Makanya sekali-kali jangan hakimi. Percuma dengan pendeta, percuma istri pendeta, semua percuma. Itu kan bagian menghakimi. Siapa pernah sih menghakimi hamba Tuhan? Saya pun tidak pernah saya hakimi saudara. Berarti Tuhan enggak ada bersama saya. Kalau saya khotbah, kalau saya hakimi saudara. Kalau saudara enggak rajin beribadah, urusan saudara dengan Tuhan. Enggak perlu saya hakimi. Ya, saya doakan saudara supaya setia beribadah. Itu saudara. Jangan saling menghakimi. Tuhan tidak bersama dengan kita kalau tugas kita sudah mulai menghakimi orang lain.
Saudara. Saudara kekasih. Di sini lumpuh 38 tahun. Masalahnya waktu lumpuh itu, selama lumpuh, dia tidak kenal Yesus. Sampai disembuhkan pun dia tahu dia siapa yang menemukan dia. Itu masalahnya. Banyak orang beragama Kristen sembuh pun dia kebetulan itu katanya. Pernah satu ketika kami berdoa buat seorang bapak sudah bau mayat. Ini seorang bapak udah umur 70 ke atas. Kami ada 3 orang hamba Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Namanya cinta mula-mula, berdoa. Sembuh total. Dari yang tidak makan 1 minggu tidak pernah makan. Si tergeletak di tempat tidur. Kami doakan kuasa Tuhan nyata, Tuhan hadir. Terjadi mujizat kesembuhan. Sembuh. Satu kampung geger. Hebat kali Tuhan itu ya. Sudah bau mayat. Tak bisa bernapas. Hidup langsung malam itu. Udah lapar aku, makan dulu katanya. Dikasih makan. Dia makan dan sehat. Tapi dia bilang saya sudah sembuh. Yang kebetulan itu katanya. Dia enggak kenal Yesus. Dia belum terima Yesus. Walaupun beragama Kristen. Puluhan tahun. Dia umurnya udah 70 lebih. Puluhan tahun. Ya kebetulan dia sembuh aku katanya. Tidak berapa lama ditegur Tuhan. Ditabrak. Kakinya patah. Makanya. Kalau enggak kenal Tuhan. Satu saat menyangkal Tuhan. Sudah sembuh, tapi terjadi kesembuhan, dia tidak mengenal Tuhan. Maka lebih buruk keadaannya. Ayat 18. Lebih buruk keadaannya. Maka apa yang sedang kita terima bukan kebetulan, bukan kuat, bukan gagah. Itu karena dia. Karena kuasanya tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Sesuai dengan Ibrani, pasal 13 ayat 8. Saudara, saya sudah saksikan. Sejak peristiwa tanggal 14 April, sebulan lebih. Sampai hari ini. Sudah saya nikmati suasana surga. Sebelum itu kadang-kadang dinikmati, kadang-kadang susah juga. Iya kan? Jujurlah saya. Ya, kadang-kadang susah. Kadang-kadang aku nikmati suasana surga. Tapi sebulan ini lebih. Ini sudah tanggal 18. Kejadian saya alami tanggal 14 April, sebulan lebih. Saya alami suasana surga. Di saat saya lemah, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan. Saya enggak kuat. Tanpa Tuhan saya tidak ada kekuatan. Langsung saya sadar saya lemah. Langsung saya sadar saya berdosa. Tuhan tolong saya. Bisa mataku berdosa, bisa pikiranku berdosa, bisa hatiku berdosa. Tuhan tolong saya. Saya sebulan lebih ini. Kalau dulu enggak begitu. Kadang-kadang iya. Kadang-kadang terlewatkan. Padahal sudah berdosa. Padahal sudah lemah. Kita pikirkan masa kuat. Roh Kudus selalu ingatkan saya. Saudara. Makanya saudara kekasih. Yang pertama. Biarlah kita benar supaya kita mengalami kuasa Allah selama kita bernapas. Yang pertama adalah percayalah dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Setiap saat serahkan hidupmu. Tidak tahu kita kapan dipanggil Tuhan. Jangan karena mudah, masih panjang perjalanan hidup saya. Hari Senin yang lalu, seorang gembala usia 56 tahun, dia seorang kepala sekolah. Belum pensiun 4 tahun lagi. Anaknya belum ada yang menikah.
di Son Mardian alias mati, meninggal dunia. Masih 50 tahun. Saudara, jangan pikir usia saya masih muda. Soal kematian, enggak ada kitab berkata kalau muda pasti enggak dipanggil Tuhan. Tunggu 120 tahun. Enggak ada janji Tuhan begitu. Suka-sukanya Tuhan, kapan kita dipanggil? Maka persiapkan dirimu. Nikmati kuasa Tuhan hari ke hari. Kuasa Allah hari ke hari. Maka yang penting percayalah kepada Tuhan. Bagaimana kita supaya percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Kristus? Sudahkah Yesus kita terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu pertanyaan. Sudahkah benar kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu yang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sudah diterima Yesus, terimalah Yesus dalam hidupmu. Hanya percaya kepada Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lain. Makanya saudara, apapun jabatannya, kekayaannya sebanyak mungkin Pulau Sumatera, segitu besarnya Pulau Sumatera, begitulah kekayaannya. Enggak perlu minder. Kalau saya Pulau Sumatera, kekayaan saya sebesar Pulau Sumatera, kalau itu saya banggakan. Tinggal ada jaminan kekayaan untuk bisa masuk ke surga. Bisa kekayaan jaminan masuk surga? Bisa kejaminan kalau saya orang ke-1 di Indonesia, saya jamin masuk surga? Enggak ada jaminan. Kalaupun saya orang ke-1 di Indonesia ini, enggak ada jaminan. Makanya jangan minder. Kalau berhadapan dengan orang ke-1, berhadapan dengan yang terkaya, ranking 1 terkaya di Indonesia, enggak perlu minder, saudara. Walaupun saya ranking 1, kekayaan saya di Indonesia ini enggak jaminan masuk surga. Bahkan enggak jaminan mengalami suasana surga di bumi. Saudara, saya ulang-ulang ini supaya menjadi rema. Wahyu 21 ayat 4. Supaya jadi rema. Itulah yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah pencipta langit bumi dan segala isinya. Dialah yang menciptakan manusia menurut rupa dan karya Allah sendiri. Wahyu. Ini saya ulang-ulang supaya jadi rema. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini berbicara Yerusalem baru. Saya sudah terangkan ada Yerusalem baru, ada Yerusalem lama. Ya, ada bumi baru, ada bumi lama. Saudara, mana? Munculkan dulu. Supaya kita lihat pelan-pelan, supaya jadi rema. Jangan hanya harus menjadi rema, kita harus mengalami di bumi. Suasana Yerusalem baru itu beda kita dengan dunia. Di Yerusalem baru sudah dihapus segala air mata. Enggak ada air mata lagi di sana. Ya. Hilang ya? Ya. Air mata enggak ada lagi di Yerusalem. Seberapa banyak air mata kita di dunia ini karena mengalami kesusahan, mengalami kekhawatiran, mengalami kekurangan soal keuangan. Mungkin sedang menangis, Tuhan, sampai segini umurku belum ada rumahku, Tuhan. Menangis setiap hari supaya Tuhan beri sebuah rumah yang layak. Sudah.
Jangan tangisi rumah di sorga, sudah disediakan. Tapi banyak orang menangisi. Kapanlah saya Tuhan punya rumah di bumi ini. Itu air mata karena ingin memiliki rumah yang layak. Ya. Lihat ini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Banyak air mata karena kembali rumah. Banyak air mata. Ada seorang ibu, anaknya 2 perempuan. Ya. Udah di atas 30 anaknya 2. Pekerjaannya bagus. Sarjana. Pekerjaan yang bagus. Ya. Uang lumayan. Tapi ibu ini jumpa dengan saya. Dia penyakit gula. Dia darah tinggi. Ya. Kenapa Bu? Saya bilang, 2 anak perempuan yang paling muda 31 tahun. Kakaknya 2 perempuan. 33. Belum dapat jodoh. Bukan karena jelek. Bukan karena tidak ada pendidikan. Bukan karena tidak pekerjaan. Lumayan mapan keuangan. Tapi itulah membuat susah ibu. Air mata kesusahan. Itulah di Yerusalem lama. Bumi lama. Itulah dunia yang kita injak ini. Di Yerusalem baru sudah dihapus segala air mata. Kalaupun kita menangis. Saya sering menangis. Bukan karena dunia. Mengingat kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kalau bukan kebaikan Tuhan, saya nggak bisa khotbah hari ini. Kalau ingat peristiwa tanggal 18 April, nggak bisa lagi khotbah. Itulah mau saya. Sejak itu sampai sering saya menangis. Mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan masih punya rencana dalam hidup. Kalau tidak, sudah selesai. Sudah selesai hidup ini. Kawanku, gembala, 56 tahun, tamat. Saya sudah 67 tahun ini. Kalau saya masih diberi perpanjangan umur, itu karena kasih karunia Tuhan. Berarti Tuhan lihat, masih ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Makanya saudara, pergumulan saya sampai hari ini. Ya, selalu saya katakan, saya menderita. Minimal 2 kali sehari saya menderita. Apa penderitaan saya? Kalau makan maunya 3 piring. Baru pas. Tapi saya menderita kalau 1 piring. Saya masih lapar. Berhenti makan. Kenapa saya berhenti? Saya tidak ingin bertambah. Fisik saya tidak ingin bertambah. Rohani saya terus bertambah-tambah. Tapi fisik nggak pernah bertambah. Kalau saya sekarang 100 kilo aja, berdiri pun saya tidak mampu di sini lagi. Harus pakai kursi roda, putar sana, putar sini untuk menyampaikan firman. Itu tujuan saya menderita. Karena supaya jangan daging saya menguasai diri saya. Biarlah Tuhan menguasai hidupku. Haleluya. Maka 2 kali 1 hari makan saya, siang dan sore. Saya menderita soal makan minum. Saya dituruti kemauan daging saya. Maunya 3 piring. Makanya orang muda, jangan turuti keinginan dagingmu. Haleluya. Saya sudah umur 67, tidak saya turuti keinginan saya. Keinginan tubuh saya, 3 piring baru pas. Kalau Pak Abi mau 3 piring pun, biasa-biasa aja saya itu. Gak bertambah-tambah. Kalau saya sempat 3 piring, 2 bulan meledak. Gak tahu berapa tambahnya. Makanya saya jaga. Saya hari Sabtu yang lalu, Sabtu kemarin, bukan Sabtu malam, seminggu lalu, saya melayani pemberkatan nikah. Kebetulan yang saya berkati adalah prajurit TNI. Saya lihat nggak buncit ke depan. Ya, saya bilang, di situ komandannya, Pak, kalau kira-kira Bapak seperti wanita hamil 9 bulan, apakah dikasih komandanmu jempol?
Jujurlah dulu saya. Dimarahi. Kalau seorang prajurit TNI sudah hamil seperti hamil 9 bulan, marah komandan. Di situ komandan, hadir komandan. Makanya saudara jangan bertambah-tambah ke depan, ke kanan, ke kiri. Haleluya. Haleluya. Kok tegang ya? Saya disiplin diri saya. Saya disiplin. Sejak kejadian 14, 15, 16 April. Setiap hari saya jalan. Tiap pagi. Sebelum itu, berdiri aja berkumul. Nunggu lift naik ke atas. Berapa menit lah baru buka lift itu. Saya cari kursi untuk duduk. Enggak tahan berdiri. Enggak tahan berdiri. Boro-boro jalan. Berdiri jalan enggak tahan. Saya lihatlah umur 75 tahun. Ibu-ibu. Dia berdiri menunggu lift. Saya tidak tahan berdiri. Apalagi jalan. Tapi sekarang sejak 16 April sampai semalam saya jalan. Kecuali minggu saya enggak jalan. Saudara, itu luar biasa. Ya. Itulah kuasa Tuhan. Tidak pernah berubah. Kalau dulu berdiri aja enggak tahan. Apalagi jalan. Ini pertolongan Tuhan. Maka saudara, jangan meninggung. Ini Pak Pendeta meninggung. Firman. Ya. Seorang prajurit kan harus menenangkan komandan. Baca dulu Pak, 2 Timotius berapa itu? 2 Timotius 4 ya? Tesalonika Timotius. Ini kita lihat dulu. Seorang prajurit. Selalu menengok, mari kita senangkan komandan kita. Itulah Yesus. Komandan yang sempurna adalah Yesus. Silakan Pak. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya berkenan kepada komandan. Saya tidak pikir. Tahu saudara, saya memberkati, saya tidak pikir. Kira-kira berapa PKD saya? Enggak pernah di pikiran saya. Apa yang tidak saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Jangan perlu dipikir itu. Soal-soal penghidupan enggak perlu dipikir bagi saya. Entah bagi saudara. Jelas seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kita kan seorang prajurit. Jangan memikiri perut. Ya. Tugas kita yang terutama bagaimana untuk menenangkan komandan. Itulah Yesus. Komandan yang kekal, komandan yang sempurna. Saudara, bagaimana fisikku benar-benar menenangkan komandan? Cobalah tadi itu. 35 tahun. Di tempat tidur tilam. Kan tahu tilam? Tilam itu di tempat tidur. Tidur aja. Apa maksudnya tilam itu? Kemalasan. Malas berdoa. Malas baca Alkitab. Malas beribadah. Apalagi Pak? Itu tilam. Malas. Anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan jadi pemalas. Malas ibadah. Waktu saya berdiri pun sulit. Daging saya berkata, udahlah di rumah aja lah. Gak usah ibadah. Hari-hari biasa, Selasa dan Jumat. Karena terakhir, Pak Abe atau Saudara Hakim Haragairim menepang KPA. Saya gelisah. Enggak nyaman duduk. Duduk aja enggak nyaman. Jadi modern saya kalau mau tidurlah lurus rentang
luruskan kaki, agak lumayan. Tapi saya lawan, itu malas. Saya lawan. Saudara, itu berbicara dalam kemalasan dengan kita ini. Malas berdoa, malas beribadah, malas baca Alkitab, malas nyanyi, nyanyian rohani. Saya setelah kejadian itu, setiap jalan saya, jalan serta Yesus, jalan sertanya, jalan sertanya, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nyanyi serta Yesus, nyanyi sertanya, nyanyi sertanya, nyanyi serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saya makin nggak terasa udah sampai. Saudara, saya nyanyikan sehat serta Yesus, sehat sertanya, sehat sertanya, sehat serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, enak juga rupanya sehat ini. Enggak terasa sakit lagi. Nyanyi, saya enggak suka nyanyi jalan. Pokoknya sih jalan. Biasanya saya serius saja jalan. Kalau sekarang nyanyi. Di jalan pun saya bernyanyi. Awal-awal saya jalan, Roh Kudus ingatkan saya, nyanyi. Pernah kita nyanyikan di gereja ini, tapi saya lupa. Sonang do, di pasonang totong rohaku. Itu aja, selanjutnya ke kapal. Bahasa Indonesia, senangnya, disenangkannya selalu hatiku. Sambil nangis sepanjang jalan. Nangis sampai ke rumah. Di kamar nangis lagi. Betapa hebat Tuhan itu. Saya bukan menangis di dunia. Bukan menangis uang gak ada. Gak ada menangis di dunia ini lagi saya. Saya menangis atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Ini saudara. Saya senang jalan. Saya gak mau diam lagi sekarang. Ya, gak mau diam. Kunanikan itu. Jarak kunanikan Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana, tak lagi Tuhanku datanglah bawa saya jalan ini. Saya nyanyikan itu. Roh Kudus selalu memimpin saya bernyanyi. Lagu lama, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Selalu Roh Kudus bawa saya menyanyi. Saya enggak ingat lagi masalah dunia ini. Pokoknya untuk Tuhan aja. Jadi Yerusalem baru itu saya nikmati. Saya bilang terus selama aku hidup, biarlah aku nikmati Tuhan, Yerusalem baru. Gitu. Enak saudara. Saya berharap saudara rindu di bumi ini menikmati Yerusalem baru. Dihapus segala air mata, munculkan dulu Wahyu 24. Wahyu 21 ayat 4. Ini, dia menghapus segala mata, enggak pernah lagi air mata menangis di dunia, saya menangis ini. Enggak. Tapi menangis pun saya menangisi betapa hebat Tuhan dalam hidupku. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Jadi tidak takut mati. Kapan saya dijemput enggak takut. Dan kedua aku sekarang kalau saya baca di bacaan kita. Selalu kalau meninggal anaknya menggantikan.
Jadi nggak salah gereja kita. Kalau masih ada anak yang menggantikan. Tapi doaku, biarlah Tuhan, anak-anakku lebih takut kepada Tuhan dari saya. Daud, dia takut kepada Tuhan. Tapi generasinya ada juga berbuat jahat. Jahat di mata Tuhan. Doaku generasi generasi. Biarlah semakin takut kepada Tuhan. Itu doaku. Apa gunanya saya wariskan harta dunia, tapi bila anak cucuku jahat di mata Tuhan, tertutup surga. Buat orang yang jahat di mata Tuhan, berbuat jahat di mata Tuhan, doaku yang nomor satu, biarlah anak cucuku takut akan Tuhan, cinta kepada Tuhan. Itu saudara. Bukankah banyak anak-anak setelah meninggal ayahnya, anak yang bersaudara bunuh-bunuhan, bahasa Batak bilang merdomu di tanah rara, tidak mengampuni, tidak berkunjung lagi. Satu bapak, satu mama tidak berkunjung lagi. Ada akar pahit, tidak mengampuni. Kalau tidak mengampuni, surga tertutup bagi orang itu. Maka kalau saudara tidak mengampuni kesalahan orang, apakah surga terbuka untuk saudara? Apakah bisa mengalami suasana Yerusalem baru di sini? Enggak. Walaupun saya pendeta, kalau saya ada akar pahit di sini, tidak saya alami suasana Yerusalem baru di bumi. Apalagi nanti, sekarang aja nggak saya alami, apalagi nanti tertutup bagi saya. Itu firman. Nggak salah sih, diwariskan sama anak satu orang, ya, rumah mewah, 10 pintu satu orang, ada anak 30 pintu dipersiapkan untuk anak-anaknya. Tidak salah kalau Tuhan karuniakan. Tapi jangan minder kalaupun tidak ada kita karuniakan rumah warisan 10 pintu satu anak. Satu pintu nilainya 2M. Lumayanlah itu Pak Khalid ya. Apa enggak senyum anak kita. 10 pintu disediakan bapakku. Pak Khalid ini kan 3 anaknya. 30 pintu. Tapi jangan pede. Anakku ini pasti takut. Belum tentu. Maka warisan itu biarlah mereka takut Tuhan, cinta Tuhan. Tidak salah. Warisan yang kelihatan boleh aja. Tapi yang pertama, dia takut Tuhan, cinta Tuhan. Ada Yesus enggak ada sama dia. Ini saudara. Jadi yang pertama adalah percayalah dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Silakan Pak. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5. 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Jangan serahkan kepada Tuhan yang lain. Jangan percaya kepada Tuhan yang lain. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Percaya kepada Dia. Jangan kepada Allah lain. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Tuhan lain yang menciptakan langit, bumi, laut, segala. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan manusia. Enggak ada Allah lain, tidak Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Saya saudara pernah, ya ada seorang punya masalah. Katakanlah dia bermasalah yang tidak seiman.
dengan dia. Saya bilang, walaupun enggak percaya dia kepada Yesus, napasnya bisa diambil Tuhan. Tidak sampai 1 minggu. Hanya manusia sehat. Nggak ada sakit-sakitan. Hanya asam lambung. Dan dia terpanas asam lambung. Tiba-tiba masuk ke gede. Tamat. Meninggal. Maka walaupun manusia tidak percaya, tapi manusia ini adalah ciptaan Tuhan kita. Haleluya. Selesai. Dia bilang sama Pak, betul juga yang Bapak bilang itu. Udah meninggal. Jangan main-main. Bila ada orang mempermainkan kita, ada Tuhan pencipta. Kita nggak tahu dipermainkan orang, tapi Tuhan bertindak. Serahkan aja sama Tuhan. Selesai. Itulah hebatnya Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Saudara. Jadi jangan bimbang menyerahkan. Masalahmu, persoalanmu serahkan kepada Tuhan. Percaya saja kepada Dia. Ayat 6. Silakan, 6. 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu pujian kita. Firman itu adalah terang. Firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hebat enggak itu? Walaupun remeh orang, kita udah pegang firman, percaya firman, diremehkan, urusan dia. Mau dihina, enggak apa-apa, jangan sakit hati. Dibilang kau makhluk tidak berguna, jangan sakit hati. Doakan aja itu. Supaya diselamatkan Tuhan. Nggak perlu dendam, nggak perlu sakit hati. Ampuni aja dia. Nggak ada artimu hidup, hartamu nggak ada. Nggak perlu. Matikan dengan saudara. Akan muncul, dikatakan tadi. Ia akan muncul ke kebenaranmu. Kebenaran kita, firman sudah di hati kita. Kita sudah menghidup firman. Dimunculkan kebenaran seperti terang. Saudara. Kalau firman, kemarin ada yang bilang sama saya, Pak katanya, beda ya Pak katanya, apa bedanya Pak? Saya lihat Bapak sekarang ini makin segar, tenang. Saya dibilang sama seorang Bapak yang bilang, saya bilang sama dia, saya manusia biasa Pak. Tapi Yesus yang luar biasa. Kalau Bapak bilang saya makin segar, makin tenang, itu karena Yesus. Saya tetap seperti Bapak manusia biasa kok. Jadi biarlah terang Yesus nyata dalam diri kita. Ketenangan, damai, sejahtera melimpah dalam hati kita. Jadi yang dilihat bukan kita, Yesus yang ada bersama kita. Dia bilang, memang kalau hamba Tuhan begitu katanya. Bedalah katanya. Bukan hamba Tuhan, semua orang percaya. Tidak hanya hamba Tuhan. Kalau firman di hati, kita tenang. Tidak susah lagi karena dunia. Ya. Kalau menderita diizinkan, ya udah nggak apa-apa. Saudara, saya katakan, Yesus selama hidup tidak pernah susah. Kita pengen Yesus atau bukan? Pengen Yesus? Yesus tidak pernah susah. Jadi kalau kita pengen Yesus jangan susah. Selama hidup Yesus menderita dia. Yesus menderita. Kalau kita menderita berarti kita pengikut Yesus. Gak mungkin lah pengikut Yesus ke neraka.
Saya sebagai hamba Tuhan, sekali cambuk saya mati. Cambukan ini sekali cambuk saya langsung tewas. Yesus dicambuk. Dia masih hidup. Kenapa Yesus masih hidup? Karena dia Tuhan yang ilahi. Haleluya. Jadi kalau Tuhan yang ilahi, Yesus Tuhan ilahi bersama dengan kita, sehebat apapun penderitaanmu, engkau tetap kuat. Haleluya. Percaya enggak? Sehebat apapun penderitaan kau alami, kalau Yesus menyertai dengan saudara, kuat. Orang bingung. 10 anak teos semua. Kok dia kuat? Kok tegar? Enggak pingsan, enggak putus asa, enggak menyangkal Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatu dengan dia. Haleluya. Itu saudara. Jangan takut menghadapi penderitaan. Percayalah kalau Tuhan di pihakmu, engkau menerima kekuatan ilahi dari Tuhan kita, Yesus. Haleluya. Jangan bilang masalahku besar, penderitaanku besar. Sebesar apapun penderitaanku, kalau Yesus bersama saya pasti kuat menghadapi penderitaan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama percaya dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pasti Tuhan beri kekuatan ilahi. Yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Sudahkah saudara mengampuni kesalahan sesama? Mengampuni kesalahan sesama manusia. Ada enggak suami di hatinya disimpan kesalahan istrinya, istri disimpan kesalahan suaminya, orang tua disimpan kesalahan anaknya, anak menyimpan kesalahan orang tua, mertua menyimpan kesalahan menantu, menantu menyimpan kesalahan mertua, dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau kita menyimpan kesalahan? Kita baca dulu Mazmur 30, Mazmur 107 ayat 17. 107 ayat 17. Apa kata di sana? Mazmur 107 Ayat 17. ayat 17. Ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Terus Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Kalau saudara menyimpan kesalahan sesama, dosa enggak itu? Halo? Kalau kita menyimpan kesalahan sesama, dosa apa bukan? Udah yakin enggak menyimpan kesalahan sesama? Udah yakin? Kok agak tegang ya? Udah yakin? Yakin? Anak muda sana, ya duduk pada tahun katanya. Kalau kita menyimpan kesalahan sesama, kita berdosa. Datanglah penyakit. Ya. Bisa datang penyakit. Saudara. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Roh Kudus ingatkan saya, dikala aku masih menyimpan kesalahan sesama. Kalau saya mengampuni kesalahan sesama, mujizat kuasa Tuhan pasti nyata. Haleluya. Pasti nyata. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Selalu disimpan
kesalahan orang lain. Simpan aja firman dalam hatimu. Haleluya. Haleluya. Kok enggak kedengaran haleluya? Haleluya. Simpan aja firman. Firman mengubah karaktermu. Marah-marahmu pun hilang. Hulanamu dari pagi sampai sore. Dari malam sampai pagi marah terus. Itu kalau firman di sini otomatis dia keluar. Haleluya. Berbahagialah orang lemah lembut karena mereka memiliki apa? Memiliki surga. Apa firman Tuhan? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lanjutannya apa? Hah? Memiliki apa? Kalau memiliki bumi, bumi tidak menguasai kita. Tapi kita menguasai bumi. Bumi tidak menyusahkan kita. Kalau kita dikuasai bumi, kita susah di bumi. Tapi kalau kita menguasai bumi, kita tidak susah karena bumi. Ya, di bumi ini makan minum, pangkat, itu di bumi ini. Jabatan, bisa susah karena jabatan. Bisa susah karena nggak ada kekayaan, bisa susah. Tapi kalau kita memiliki bumi, tidak susah lagi karena bumi ini. Yang di bumi, yang Tuhan, itu kan di bumi ini. Ya. Kekayaan, kehormatan, itu yang di bumi. Jadi kita nggak dipengaruhi lagi. Maka pastikan hatimu lemah, jangan lemah lembut. Jangan jadi orang lemah, tapi jadilah orang lemah lembut. Karena ibu bapak saudara akan memiliki bumi. Luar biasa. Kalau lemah, diinjak-injak setan itu. Diperbudak setan. Jangan kita lemah. Lemah lembut, kita menjadi kuat. Menghadapi musuh, menghadapi iblis, kita kuat. Saudara. Coba ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya 18. Di Mazmur ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Iya, mereka muak. Makanan sudah menolak. Apapun disediakan menolak. Mereka muak terhadap segala makanan. Air putih pun ditolak. Air putih. Nggak bisa lagi masuk air putih. Kalau air putih pun nggak ditolak, tinggal menunggu waktu sampai pintu gerbang maut, alias mati. Terus 19 ya. 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Terlalu banyak orang cemas. Adakah yang cemas di sini? Halo? Ada yang cemas? Cemas karena dunia ini. Jangan sampai cemas. Kalau cemas dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Jangan putus asa kalau ada kesesakan. Berseru-seru. 2 minggu lalu saya katakan, Sarak Mesa Abednego, walaupun mereka diperhadapkan ke perapian yang dipanaskan 7 kali lipat, mereka berseru, kalaupun kami mati, Tuhan tidak menolong kami, lebih mati. Berseru-seru berdoa. Jadikah Sarak Mesa Abednego mati di perapian itu? Enggak. Karena mereka berseru-seru, langsung hadir Tuhan di perapian itu. Gosongkah rambutnya? Gosongkah bajunya? Enggak. Keluar dari sana, diangkat, dipromosikan oleh Tuhan.
Tuhan yang promosi. Jangan berusaha menyenangkan manusia supaya kita dipromosikan. Berduka hati Tuhan. Biarlah senangkan hati Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan. Walaupun menurut logika Sarah, Mesak, Abednego pasti mati. Tapi ini tadi enggak kan? Bahkan dipromosikan sudah keluar dari perapian itu. Jangan takut. Kalau saya udah mati, enggak begini api, nyala roh saya, enggak ada lagi suaraku. Kalau saya mati tanggal 14 April, enggak ada lagi suara. Berbahagialah saudara, masih saudara dengar suara yang kuat. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah saudara. Saya dijamah, saudara dijamah. Saya diberkati, saudara diberkati. Alami suasana surga, suasana Yerusalem. Tidak ada air mata, tidak ada air tangis, duka cita, perkabungan, tidak lagi. Kita alami sekarang. Di bumi yang lama, di Yerusalem kita alami. Karena Tuhan sudah di pihak kita. Haleluya. Lanjut. 20. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Diluputkannya. Aturannya saya sudah di liang kubur. Aturannya saya di liang kubur. Tapi ini yang terjadi bagi saya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Saya disembuhkan. Bayangkan, 14 saja tuh. 15 enggak bisa angkat tangan. 16 saya bisa jalan pagi. Itu luar biasa. Disembuhkannya. Saudara, saya sebenarnya sudah konsep tadi setengah jam saya khotbah. Tapi bukan rencanaku, sabar saudara. Haleluya. Saya bisa konsep cukup setengah jam. Ini sudah hampir 1 jam saudara. Sebenarnya panjang. Sampai di sini firman Tuhan berkata. Kita berdiri. Langsung berdoa. Kita mau mengatakan, kita mau bersyukur pada Tuhan. Sebab hari demi hari Tuhan menanggung hidup kita. Ada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tak bersudah. Bagi yang rendah hati, sekali lagi katakan bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tak bersudah. Bagi yang rendah hati, menerima firman-Nya, Yesus mempelai Dia sangat baik. Hari demi hari Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus penolongnya setia. Sama-sama kita bangkit berdiri dengan hormat Bapak Ibu, Saudara terkasih. Kita katakan sekali lagi. Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tak bersudah. Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai Dia sangat baik. Dengan iman katakan, hari demi
Curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.